gampang luwih gampang yen angel dan kenoti numbas arto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat VGLSN, salam literasi. Ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Nyamat SPD MPD dari SMP Negeri 3 Pati, Jawa Tengah. Akan membacakan buku cerita yang berjudul Kearifan Lokal dalam teks eksposisi siswa SMP Negeri 3 Pati karangan Nyamat SPD MPD. Buku ini menceritakan tentang kearifan lokal masyarakat Kabupaten Pati. Salah satunya berupa cerita pintu gerbang Majapahit. Berikut ceritanya. Di Juwana ada sebuah padepokan milik Sunan Ngerang. Sang Sunan memiliki putri rupawan bernama Roro Pujiwet. Sang putri cantik ini begitu memikat hati hingga seorang murid yang bernama Raden Ronggo pun jatuh hati. Ia ingin menyunting putri sang Sunan. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Sang putri menerima cinta pemuda. Roro Pujiwet sendiri mau diperistri asal Raden Ronggo bersedia memboyong pintu gerbang Majapahit ke padepokan dalam waktu semalam sebagai mas kawin. Dan ternyata Raden Ronggo menyanggupinya. Maka berangkatlah Raden Ronggo ke bekas kerajaan Majapahit. Sayang, sesampainya di sana, ia kecewa. Ia menemukan pintu itu sudah tidak ada. Pintu itu ternyata sudah diboyong oleh Raden Bambang Kebunyabrang. Mengetahui pintu itu sudah diambil, maka Raden Ronggo segera mengejarnya ke arah barat. Raden Bambang Kebunyabrang mengambil pintu gerbang itu lantaran ingin anak oleh orang tuanya, atau ingin diakui anak oleh orang tuanya, yaitu Sunan Muria. Karena ia adalah putra Sunan Muria dengan Dewi Sapsari, putri Ki Gede Kebu Sebo Menggolo. Namun saat bertemu Sunan Muria dan menyampaikan maksudnya serta menerangkan asal-usulnya, Sunan Muria tidak begitu percaya dengan anak itu. Malahan Sunan Muria memerintahkan Raden Bambang Kebunyabrang untuk membawa pintu gerbang Majapahit ke hadapannya bila ia mau diakui sebagai anak. Raden Bambang Kebunyabrang pun menerima syarat tersebut. Karena hanya diberi waktu semalam, Raden Bambang Kebunyabrang berangkat ke Bajang Ratu yang merupakan bekas kerajaan Majapahit. Sekarang tempat itu menjadi kota Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Raden Ronggo mengejar keberadaan pintu gerbang itu sampai ke sebelah barat kota Pati. Tatkala ia memasuki kawasan hutan, ia melihat pohon kenanga yang berbentuk kurungan atau sangkar. Kemudian ia menamai dukuh tersebut dengan nama Sekar Kurung. Ini merupakan lokasi SDIT Abu Bakar As-Siddiq Pati. Karena belum bertemu
dan membawa pintu gerbang, ia melanjutkan misi pengembaraannya untuk mengejar Raden Kembu Nyabrang. Akhirnya ia pun menemukan Raden Kembu Nyabrang yang sedang istirahat. Segera pintu itu dimintanya. Namun Raden Kembu Nyabrang menolak memberikannya. Maka mereka berdua terjadi pertengkaran. Pertengkaran itu menimbulkan kerusakan. Penyangga pintu gerbang tercecer. Namun dari situ justru muncul mitos asal-usul nama Jelawang, yang berarti Ganjelawang. Tempat yang kini terletak di sebelah selatan SMK Farmasi Ganesha Mandala Padi. Saat jam 12 siang, saat semua orang harus beristirahat dan melaksanakan salat zuhur menuju arah barat, maka tempat tersebut diberi nama Dukuh Nduren, yang berarti kudu leren atau harus istirahat, di sebelah desa Jelawang. Keduanya setia dalam usaha meraih cita, bahkan mereka sampai 35 hari lamanya. Menyadari sesuatu yang menggembarkan terjadi, Sunan Muria turun dari Padepokan ke arah timur. Itu jelas-jelas melihat dua orang perkasa yang baru bertengkar. Dalam bahasa Jawa, kata jelas biasa dikatakan cetha welo-welo. Maka dari kata itu muncul mitos tempat. Daerah tersebut diberi nama Dukuh Trowelo atau Towelo. Kini tempat itu berada di jalanan naik menuju Kecamatan Gembong Padi. Lalu Sunan Muria turun ke tempat kedua orang yang sedang berkelahi itu, mengatakan, "Wis, podo lereno sakloron podo bandoli." Kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia seperti ini. Sudahlah, berhentilah kalian berdua dari pertengkaran ini. Kalian memang sama-sama sakti. Lalu berhentilah mereka menginap, sehingga tempat tersebut hingga sekarang dinamai Dukuh Renduli, yang berarti sakloron podo bandoli. Sunan Muria pun akhirnya mengakui Raden Kembu Nyabrang sebagai anaknya, dan ia menyuruh anaknya itu menjadi penjaga gerbang ini. Setelah Sunan Muria berkata, "Jaganen," ya, kalau dalam bahasa Jawa diterjemahkan di bahasa Indonesia, "jagalah," maka ia pun meninggal dan hilang nyawanya. Karena sebagai seorang penjaga itu harus tidak terlihat. Sementara itu Raden Ronggo diberi katek atau pasak, itu dalam bahasa Jawa, oleh Sunan Muria. Ia membawanya ke Padepokan. Tetapi sesampainya di sana, Roro Pujiwa tidak menerimanya. Raden Ronggo pun kecewa. Kalau ditembangkan dalam tembang Mocopat, yaitu tembang Asmarandono, membeberkan misteri perkawinan itu dengan kata-kata sebagai berikut. Yen angel angen kalangkung tan kena tinumbas arto, amung ati pawitane. Terjemahan dalam bahasa Indonesia seperti berikut. Kalau mudah, begitu mudah. Kalau sulit, amat sulit. Tidak dapat dibeli dengan uang. Hatilah yang berbicara. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita yang saya bacakan. Semoga menyenangkan. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share video ini untuk berbagi cerita dengan yang lain. Semoga bermanfaat. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.